Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mar, Apa saya kabarnya Bu Reni? ya alhamdulillah sehat Bu Mar. Bu Mar sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, sehat luar biasa. Ah, Bu Reni, apa yang ingin Ibu Reni capai melalui sesi coaching hari ini atau malam ini? Hmm, yang saya ingin capai, saya ingin menemukan solusi dan kendala dari permasalahan saya, Bu Mar. Ah, ada apa sih sebenarnya dengan Bu Reni kelihatan begitu bisa, begitu ingin, yang bisa dibantu? Eh, Baik Bu Mar. Jadi saya ini Bu Maria di sekolah saya itu teman-teman saya itu mengajarnya masih cara lama Bu Mar, masih secara Ya, konvensional, masih ceramah, masih nulis-nulis yang di papan tulis, mengerjakan anak sendiri, padahal sesuai dengan Ki Hajar Dewantara Bu Maria, pembelajaran itu berpusat pada anak dan guru itu sebagai fasilitator Bu Mar. Jadi betul. iya, jadi saya ingin teman-teman saya itu, rekan-rekan saya sejawat di sekolah itu bisa melakukan pembelajaran seperti sekarang ini, Bu Maria. Kita kan sudah ada dari kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka, sampai ke kurikulum dari KTSP, Merdeka sampai ke KTSP, kurikulum ke-13 sampai kurikulum Merdeka. Masa seperti itu saja Bu Umar mengajarnya. Sedangkan di kurikulum Merdeka kan kita hanya sebagai fasilitator untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran Bu Umar. Oke, artinya Bu Reni menginginkan dari kegiatan guru seperti KHD tadi, Bu Reni menginginkan guru itu sebagai apa? Hanya membimbing, menuntun untuk kegiatan ini. Jadi baik, baik, bagus itu Bu Reni. Jadi tujuan Bu Reni adalah meningkatkan motivasi untuk rekan-rekan untuk membuat sebuah gebrakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang aktif dan kreatif berupa apa LKPD katanya tadi ya. Iya Bu. Mengapa itu penting bagi Bu Reni? Baik Bu Mar, karena menurut saya Bu Mar ya, daripada kita cuman berbicara maksudnya metode ceramah kan kurang menarik. Terus Ya, juga kadang-kadang penyampaian juga kurang jelas. Jadi ya, informasi yang ditangkap anak-anak pembelajaran itu jadi kurang tepat Bu Mar. Sedangkan ya ini saya betul. sering lihat di TikTok, Bu Mar ya, di Facebook, di YouTube itu banyak LKPD yang menarik, yang bisa menarik minat dan bakat anak Bu Mar ya. Ada Ya. yang seperti Happy Notes, ada yang mewarnai, kan sekarang itu juga alat peraga juga kan bisa dari LKPD, anak-anak bisa membuat kayak klasemen itu pernah saya lihat ada membuat gambar tengkorak, jadi dia tahu struktur tulang Bu Mar. Nah saya harap inginkan teman-teman saya itu seperti itu Bu Mar, menggunakan LKPD yang ada, yang sudah ada di sharing di media sosial ataupun membuat sendiri, biar mereka itu jadi lebih kreatif Bu Mar. Itu bagaimana Bu Oke. Mar kira-kira? Ya, bagus ya. Tujuan Bu Eni itu bagus sekali untuk mengembangkan, mengajak rekan kerja tadi menggali karya inovatif kreatif tadi untuk uh, peserta didik kita supaya peserta didik kita tertarik untuk belajar dan menyenangkan. Artinya dari kegiatan ini apa yang mesti Bu Reni lakukan? Mungkin sebaiknya itu saya berbagi Bu Maria, mengajak yang lain uh, berkolaborasi Bu Maria tentunya dengan rekan-rekan saya. Uh, yang pertama mungkin rekan-rekan saya yang terdekat terlebih dahulu Bu Maria, mungkin Ya, kelurahan agak susah mengumpulkannya ya. ya. Saya dari kelompok kecil dulu, mengajak teman-teman yang lain itu untuk bersama-sama membuat LKPD yang menarik, yang bisa di-share ke anak-anak, atau juga tidak perlu satu orang saja yang membuatnya, bisa sharing. Kalau ada yang menemukan LKPD yang menarik di kelas yang sama, bisa dibagikan dengan teman-temannya. Mungkin Oke. seperti itu Bu Mar, harapan saya Bu Mar. Oh, artinya dari kegiatan ini bisa diidentifikasi bahwa Bu Reni itu menginginkan dan apa yang menjadi faktor untuk keinginan daripada Bu Reni ini untuk membuat LKPD yang lebih bervariasi di kegiatan apa coaching ini atau pendekatan kepada rekan kerja tadi supaya bisa terlaksana. Iya Bu Mar,
eee, selain itu, kalau kalau bisa sih saya itu, berbicara juga dengan pihak sekolah, kepala sekolah atau wakakurikulumnya atau wakasisnya untuk mengajak rekan-rekan yang lain Bu Mar, biar bisa, eee, kita berkolaborasi bersama, entah itu diskusi kecil, entah itu atau workshop kecil, jadi bisa menciptakan atau, eee, me memodifikasi LKPD-LKPD yang ada Bu Mar. Oke, baik, bagus sekali idenya, Bu, ya. Jadi, faktor dari kegiatan ini sebenarnya kurang minatnya atau kurang motivasinya rekan kerja untuk membuat LKPD. Lalu langkah apa yang Bu Reni ambil untuk kegiatan ini supaya terlaksana niat Bu Reni ini? Langkah kecil saya itu yang pertama Bu Maria, ketika saya ada mendapatkan informasi LKPD itu saya ambil Bu Mar, saya download, saya masukkan ke WA, saya share, teman-teman ini Bu Guru, Pak Guru ini sudah ada LKPD bisa bisa digunakan. Tapi ternyata di lapangan kadang ada satu orang yang menggunakan, kadang tidak ada sama sekali yang menggunakan. Iya, Bukannya saya mau dianggap bagaimana-bagaimana, biar rata. Jadi murid kami khususnya tidak ketinggalan pola pembelajaran kurikulum merdeka sekarang Bu Mar, yang berpusat pada anak, yang iya, menyenangkan, yang kreatif, aktif. Jadi iya, mungkin saya juga akan tadi berbicara dengan kepala sekolah, seandainya pun harus ada workshop atau diskusi kecil, kalau kepala sekolah kan lebih didengarkan Bu Maria karena iya, beliau atasan kan. iya. Jadi kalau melakukan pendekatan dengan kepala sekolah ataupun melakukan pendekatan dengan uh, waka-waka yang lainnya, mungkin bisa saya mengajak teman-teman yang lainnya Bu Maria. Oke, Bu Reni, saya sangat setuju dengan ide yang Ibu Reni lakukan. Jadi dari penjelasan Bu Reni tadi ada beberapa alasan yang membatasi untuk ketidakinginan rekan kerja tadi dan itu harus Bu Reni motivasi dengan baik. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi untuk kegiatan ini selain kurang termotivasinya rekan kerja tadi, Bu Reni? Ya mungkin memang faktor capek mungkin ya atau kurang kreatif, yang pasti ketika kita menyiapkan LKPD pasti kita harus menambah waktu kan, harus Betul. ngeprint, harus menggunting, harus mencari, mungkin karena banyak kegiatan juga jadi ya sudah apa adanya, ya sudah kita baca saja, ya sudah kita berdiskusi saja atau metode ceramah saja, hanya Iya. mengerjakan latihan-latihan di AKS, mengerjakan latihan-latihan di buku, jadi tidak ada perkembangan seperti itu Bu Mar. Oke, bagus sekali Bu Reni. Mungkin uh, kalau tadi kita mengidentifikasi daripada keinginan Bu Reni, mungkin sekarang kita fokus kepada rencana atau solusi yang akan Ibu Reni lakukan. Apa sih rencana Bu Reni untuk memotivasi lagi kepada rekan kerja itu supaya mereka itu lebih termotivasi, lebih ingin tahu, lebih ingin kreatif seperti misalnya tadi mencari, menggunting, menempel dan lain sebagainya, membuat LKPD itu. Yang pertama tadi dari saya pribadi Bu Maria, saya coba sharing uh, via WA, tapi cuman ada beberapa yang berminat. Terus tadi saya juga akan melakukan diskusi kecil dan terakhir saya akan melakukan workshop. Dari workshop itu Bu Maria, tapi sepertinya workshop agak gimana Bu Maria? Butuh persiapan khusus ya, yang Persiapan. pasti ada narasumber, ada media yang harus disiapkan, fokus, laptop, layar, dan juga yang pasti kalau ada acara seperti itu ada snacknya Bu Maria, Ya, ada konsumsinya yang pasti akan membuat repot yang lain kayak gitu ya. iya, Jadi sementara mungkin saya akan membentuk kelompok kecil dulu, khusus guru yang memang berminat dan mau membentuk LKPD ini. Jadi dari mereka kalau sekitar orang 3 orang 5 lah yang terkumpul, insya Allah saya yakin bisa membagi praktik baik untuk pada rekan-rekan guru yang lain Bu Mar, sehingga pembelajar itu mungkin kalau saya sendiri yang bicara, mungkin yang lain kurang mau mendengarkan karena mungkin terasa kurang dekat. Mungkin kalau dengan rekan-rekan yang saya ajak yang kelompok kecil tadi, jika ada yang dekat kayak MLM lah Bu Maria, yang kalau ada yang menarik yang diajak-diajak sehingga
saya harap bisa ada pemerataan penggunaan LKPD yang menarik di sekolah saya, Bu. Oke. Artinya Bu Reni selain ingin mengadakan workshop tadi karena mungkin berat, ada lain-lainnya tadi mungkin Bu Reni ambil langkah praktik baik tadi dari apa yang telah Bu Reni lakukan. Baik sekali itu Bu Reni. Nah, bagaimana Bu Reni merencanakan dari praktik baik itu apakah dalam bentuk diskusi ataukah dalam bentuk hanya sekedar melihatkan LKPD-nya atau bagaimana? Tadi saya berencananya tadi, dari kelompok kecil itu tadi, mereka yang itulah yang mau saya kembangkan. Mungkin jika ada yang belum ahli menggunakan IT, Bu Maria, seperti Ya, harus pakai Canva, pakai ya, PowerPoint atau segala macam, saya melibatkan, orang yang paham IT di sekolah saya, mungkin Bapak TU-nya atau Bapak operatornya yang paham IT ya, insya Allah bisa membantu jika teman-teman ingin belajar bersama. Jadi dari kelompok kecil itu dan dibantu juga oleh pihak IT yang ada di sekolahan, sehingga guru-guru yang belum paham tapi mau belajar itu bisa Bu Mar untuk membuat LKPD yang baik, LKPD yang bagus dan bisa digunakan untuk anak-anak belajar di kelasnya, sehingga pembelajaran yang ada di kelas itu bisa diserap dan diterima dengan baik, yang tentunya akan dirasakan oleh anak dengan perasaan senang, nyaman, dan bahagia tentunya Bu Mar. Seperti itu. wah, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi untuk rencana Bu Reni dalam berbagi praktik baik ya. Saya sangat mendukung untuk kegiatan praktik baiknya. Baik, kalau misalnya dari praktik baik tadi terlaksana, apakah kembali lagi Bu Reni ya ke tindakannya. Apakah langkah-langkah konkret yang akan Ibu Reni ambil untuk mewujudkan rencana Ibu? Karena dari praktik baik tadi kan luar biasa idenya kan begini memanfaatkan yang bisa IT dan lain sebagainya. Bapak Konkret tadi setelah kami membentuk diskusi kecil tadi, langsung kami aksi, langsung di action Bu Maria, langsung Ya, kami print. Tidak apa-apa, pada awal-awal kita sharing aja dulu, kita kasihkan dulu ke teman-teman, atau jika ada guru mata pelajaran, mungkin ada wali kelas yang belum bisa bergabung, kita deketin guru mata pelajaran yang ada di kelas tersebut Bu Mar. oke. Nah, jadi anak-anak kan nanti pasti bertanya, Bu, enak loh yang kemarin belajar pakai itu loh Bu, mau seperti itu lagi. Mungkin dengan seperti itu anak-anak akan termotivasi dan juga guru, oh iya ya, ternyata anak-anak lebih suka pembelajaran yang menggunakan LKPD yang menarik. Walaupun memang agak repot, memang tidak setiap hari Bu Mar, entah per subtema, entah itu hanya seminggu sekali atau bagaimana. Kalau setiap hari memang repot kita buat LKPD. Jadi saya harap ya memang ada jangka waktunya di hari-hari tertentu saja atau habis di subtemanya atau submaterinya begitu, Umar. Dari kegiatan yang Ibu ceritakan tadi kan tindakannya ya. Jadi membuat ini, membuat LKPD secara menarik dan lain sebagainya, melibatkan rekan kerja. Nah, apakah Bu Reni juga akan melibatkan daripada kepala sekolah untuk kegiatan rencana baik, berbagi praktik baik Ibu Reni ini dalam tindakan Ibu Reni ini? Ya tentu saja kita harus menghormati kepala sekolah kita ya, kita harus izin dulu. Pasti kita menggunakan fasilitas di kantor ya untuk ngeprint, untuk mengetik, pakai wifi segala macam ya. Jadi pasti saya akan izin dulu sama kepala sekolah. Insya Allah saya yakin kepala sekolah saya mendukung karena itu apa namanya tujuannya untuk membentuk pembelajaran yang menyenangkan pada anak. Pasti harus izin dulu. Ya. Pasti ya. Terima kasih Bu Reni, sangat luar biasa. Saya juga sangat mengapresiasi karena dalam bentuk LKPD kita bisa bervariasi untuk mengajar dan anak juga tidak bosan. Tujuannya tadi kan untuk meningkatkan keaktivitasan kita sebagai guru dan juga untuk meningkatkan mengajak rekan kerja tadi berbagi praktik baik. Kira-kira ya Bu Reni ya, dari kegiatan yang tadi sudah direncanakan dengan tindakannya kita ke tindakan. Kapan? Kapankah Bu Reni akan berencana memulai langkah-langkah yang telah Bu Reni ceritakan tadi? Langkah saya akan mulai secepatnya Bu Maria. Ini kan sudah mau masuk mid juga, yang Ya, pasti secepatnya mungkin minggu depan. Ini kan masih tanggung, masih suasana pembelajaran juga beberapa tema juga belum habis. Minggu ya. depan saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan langsung minta izin kepada kepala sekolah sehingga 2 atau 3 hari bisa terlaksana Bu Mar. Oke. Kegiatan yang saya harapkan tersebut.
Semoga niat baik Bu Reni direstui semua pihak sekolah ya Bu Reni ya. Baik Amin. kalau begitu Ibu Reni sangat hebat sekali mempunyai ide dan rencana dan sudah menyiapkan tindak lanjutnya ya. Semoga sukses. Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi ya, membuat ini kolaborasi dengan Pak sekolah dan juga menginginkan kolaborasi kepada teman-teman. Ibu Reni hebat. Kemudian bagaimana Ibu Reni akan memastikan bahwa Ibu Reni akan tetap konsisten dengan rencana Ibu Reni tersebut? Yang pasti saya akan membuat eee, rincian apa yang sudah Ya, dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan juga teman terdekat saya untuk mengingatkan saya. Misalnya, eee, teman per level ya, kami kan misalnya ada kelas, 5, ada 2 kelas iya, gitu iya. kan. Jadi diingatkan, "Oh Bu Reni, nanti minggu depan kita menggunakan LKPD loh," kayak seperti itu kan. Saling mengingatkan, saling mengingatkan dan juga membuat, jadwal, apakah minggu ganjil, apakah minggu genap yang akan dilaksanakan KKPD tersebut, bukan seperti itu. Untuk pelaksanaannya ya, Bu, ya. Pelaksanaannya betul. Jadi ini karena masih dalam suasana pembelajaran untuk mid semester, jadi mungkin setelah mid semester baru dikerjakan. Oke, Iya, betul. baik, baik, bagus sekali rencananya Bu Reni. Lalu apakah lagi ada langkah yang bisa Ibu Reni lakukan jika menemukan hambatan dalam kegiatan ini? Yang pasti setiap rencana pasti ada hambatan Bu Maria. Jadi saya untuk minimalis itu seandainya pun tidak jalan di orang yang banyak, kami tetap jalan di kelompok kecil tadi Oke. sehingga dan juga dengan kontinu dan juga terus menerus dan juga terjadwal tadi sehingga walaupun tidak keseluruhannya itu akan tetap jalan Bu, seperti itu. Oke. Baik Bu Reni, seandainya ini kita ambil buruknya Bu Reni ya. Jadi Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau besar tidak terlaksana ke kecil katanya. Seandainya, ini maaf ya Bu Reni, ya, namanya kita apa namanya baru namanya rencana. benar ya Nah, berencana. apalagi langkah atau apa hambatan jika yang kecil tadi juga tidak terlaksana begitu nah. Sepertinya Bu Maria, kalaupun langkah besar tidak terlaksana dari workshop tadi, seandainya pun langkah kecil tidak terlaksana, saya akan memulai dari diri saya sendiri Bu Mar, dan saya Ya yakin saya akan betul. bisa Bu Mar, dan konsisten insya Allah. Wow, luar biasa. Itu yang diharapkan, berarti kita memulai dari diri kita sendiri, baru kita berpraktik baik ke rekan sejawat dan juga lingkungan sekolah ya. Jika rekan kerja tadi sudah mendukung dan lain sebagainya, berarti Bu Reni sudah terjawab untuk kegiatan Bu Reni. Baik Bu Reni ya, saya yakin Bu Reni pasti bisa dan saya doakan supaya Bu Reni sukses dalam kegiatan Amin. ini. Rekan-rekan kerja juga mendukung, apalagi kepala sekolah demi kemajuan dan pembelajaran anak-anak kita yang menyenangkan. Baik Bu Reni, saya yakin Ibu Reni bisa melakukannya dengan baik. Dan apakah yang Ibu rasakan, yang Ibu rasakan untuk menjalankan rencana ini? Yang pasti saya termotivasi dan juga saya sudah sekarang lega, sudah berbicara dengan Bu Mar, saya bisa menemukan ide yang akan saya lakukan ke depan dan juga rencana-rencana seandainya pun ada kendala, saya bisa menghadapinya. Terima kasih Bu Marnya sudah memberikan pencerahan untuk rencana saya ke depannya. Terima kasih Bu Mar Oke. ya. Sama-sama Bu Reni, sebenarnya dari permasalahan Bu Reni sudah menemukan sendiri jawabannya dan akan dilaksanakan kapan, kemudian apa rencananya, kapan pelaksanaan, siapa saja yang akan terlibat, dan kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Bu Reni keren, hebat. Sekali lagi sukses dari saya mendukung sekali untuk kegiatan Bu Reni. Baik Ibu Reni, untuk kegiatan ini sudah selesai dan saya ucapkan sukses, Iya. semangat untuk Bu Reni. Terima Baik Bu kasih. Mar, terima kasih Iya, atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu oke. Mar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali. Apa-apa. Hmm. Assalamualaikum Bu Mar. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, alhamdulillah kabar baik dan luar biasa.
Ibu Reni, apa kabarnya juga? Alhamdulillah juga sehat, Bu Mar. Iya. Eee, Kami juga sehat-sehat, sepertinya dengar-dengar tadi katanya Ibu Bu Mar ada yang mau disampaikan sama saya? Iya begini Bu Reni, sebenarnya sudah lama saya mau menemui Bu Reni, jadi tapi saya lihat Bu Reninya sangat sibuk sekali, jadi baru hari ini kesempatannya untuk berbicara kepada Bu Reni. Apakah Ibu Reni ada waktu? Iya, maaf Bu Mar, akhir-akhir ini saya sering disuruh kepala sekolah ke dinas ngasih laporan. Maaf Oh, ya kalau Bu Mar saya cari-cari. Masih ada waktu insya Allah Bu Mar. iya Silakan, terima mungkin sepertinya dari wajah Bu Mar ada yang mau ingin disampaikan kepada saya. Silakan iya. Bu Mar. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk kesempatan dan waktunya kepada saya Bu Reni. Begini Bu Reni, saya mau bercerita sedikit ya. Bersediakah Bu Reni mendengarkan saya? Insya Allah bersedia Bu Mar. Oke, terima kasih lagi. Begini Bu Reni, saya itu mempunyai sedikit masalah sih yang mengganggu pemikiran saya atau membuat agak sedikit pusing. Jadi saya itu kan kita ini dalam kelas mempunyai peserta didik. Jadi di dalam kelas itu saya ada masalah ya, ada masalah mengenai kemampuan daripada literasi anak-anak saya itu atau peserta didik saya itu masih kurang sekali Bu Reni. Oke, berarti saya garis bawahi Bu Mar ya, permasalahan Bu Mar itu yaitu anak-anak di kelas Bu Mar itu kurang literasinya Bu Mar ya. Iya, Iya. Berarti kira-kira dari obrolan ini apa yang Bu Mar harapkan? saya mengharapkan ada solusi dari kegiatan ini supaya saya bisa memberikan apa yang menjadi target saya untuk kegiatan literasi ini, Bu Reni. Baik Bu Mar harapkan itu ada solusi dan juga ada perubahan ya dengan Ya, maksud Bu Mar ya. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang ingin Bu Mar lihat dan Ibu Mar dapatkan dari siswa-siswa yang kurang dari literasi tadi Bu Mar? eee, dari saya bercerita dulu ya Bu Reni ya. Nah, Iya boleh boleh jadi Bu Mar, silakan. ceritanya saya mengajar itu memberikan sebuah teks laporan observasi, akan tetapi dari beberapa siswa itu ada yang belum bisa menganalisis laporan observasi itu. Artinya kemampuan literasinya masih kurang dalam kegiatan mengobservasi apa teks tadi. Nah, jadi saya mengharapkan dari kegiatan ini anak-anak saya itu bisa meningkat artinya bisa memperbaiki, mengembangkan keadaan literasinya dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran apa saja, bukan hanya dengan saya, tapi dengan mungkin rekan kerja lain atau guru-guru lain, Bu Reni. Ya, Bu Mar, bagus sekali harapan Bu Mar ya. Sangat Bu Mar sangat memperhatikan kondisi murid-muridnya di kelas. Baiklah, tadi Ibu sudah sampaikan dengan literasi yang kurang dan juga Bu Mar ingin menjadi solusi yang baik. Berarti kondisinya itu belum ideal ya di Bu Mar ya. Kan Iya, ya betul. Idealnya itu kan dari 1 sampai 10 levelnya ya Bu Mar ya. Nah, iya. kalau di rentang level 1 sampai 10 itu kira-kira ada di level berapa anak-anak Bu Mar yang Bu Mar sekarang mau cari solusinya itu Bu Mar? Kalau di rentang dari 1 sampai 10 yang Ibu rentangkan mungkin belum sampai segitu, anak-anak saya baru bisa 5 sampai dengan 6 Bu, dari kegiatan literasinya. Oke, berarti di level 5 atau 6 Bu ya di kondisi sekarang ini. Iya. Kira-kira di level ini bisa level berapa bisa ditingkatkan agar ada perubahan eh, daya serap literasi yang Ibu Mar sampaikan di pembelajaran di kelas Bu Mar. Saya berharap, di antara 1 sampai 10 itu saya bisa anak-anak saya atau peserta didik saya itu bisa mencapai, angka 8 sampai dengan 9 Bu Reni, karena kalau 10 itu belum mungkin ya, jadi masih dalam tahap proses. Nah, jadi mungkin dari 8 sampai 9 itu anak-anak sudah dikategorikan bisa memahami yang namanya bacaan atau kegiatan literasinya dari berbagai bentuk buku atau judul yang disajikan dalam kegiatan literasi ini, Bu. Terutama dalam mata pelajaran yang diterapkan di dalam kelas kita setiap harinya. Oke, berarti dari level 5 tadi Bu Mar berharap jadi level 8 atau 9 Bu Mar ya. Hmm. Nah, untuk menciptakan level itu
biar bisa menjadi level 8 dan 9, kira-kira usaha apa yang akan Bu Umar lakukan untuk menciptakan perubahan peningkatan nilai literasi yang ada di kelas Bu Umar? Baik, kalau usaha saya menginginkan yang pertama tentu saja saya akan, berusaha menciptakan kelas itu nyaman dan senang dalam pembelajarannya ya. Dalam kegiatan literasi ini saya akan berusaha mengajak rekan kerja atau berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat memang program literasi ini yang akan diadakan, dalam rencana dekat untuk kegiatannya supaya lebih bisa mengantisipasi atau memberikan efek untuk kegiatan ini dan mendapatkan hasilnya dari siswa-siswi atau peserta didik yang, melakukan kegiatan ini, Bu Reni. Ya, tadi Bu Umar bilang mau ada workshop atau segala macam ya. Kira-kira sejauh ini sebelum ada workshop itu sudah ada strategi lain yang Ibu Umar terapkan di kelas itu, Bu Umar? Kalau strategi baru membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran, akan tetapi sepertinya belum efektif. Baru beberapa orang yang memang bisa dikatakan efektif untuk membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Nah, dari sini saya menginginkan ya tadi adanya program memang untuk literasi ini supaya memang tercapai tujuan yang ingin dicapai sesuai target. Ya, dengan adanya program literasi tadi Bu Umar ya, rencana Bu Ya. Umar dan Ibu Umar tadi mau juga adakan workshop. Jadi kira-kira kedua program ini dengan peningkatan literasi dan pelatihan workshop kira-kira hmm, di Bu Umar itu lebih nyaman yang mana? Yang cepat dan cepat yang terrealisasi itu yang mana? Apakah program peningkatan literasi atau dari workshop tadi Bu Umar? Mungkin peningkatan literasi melalui apa Bu, kalau workshop tadi kan banyak rentetannya ya, mungkin juga rekan kerja tadi, belum pula siap untuk mendukung kita tadi. Jadi mungkin selain workshop saya akan mengadakan praktik baik dan memang aksi nyata dalam program literasi ini yang insya Allah memang akan diadakan di setiap minggu itu 2 hari. 2 hari yang akan saya pilih untuk kegiatan ini supaya lebih berdampak dan ada hasilnya. Oke, Bu Mar. Jadi yang pastinya setiap solusi ataupun usaha yang kita akan lakukan pasti memerlukan bantuan orang lain, Bu Mar ya. Yang Ya. pasti butuh support dan juga bantuan. Jadi kira-kira siapa yang akan Bu Mar libatkan dalam program ini, Bu Mar, di sekolah Bu Mar? Oke, Bu Ren. Kalau support atau dukungan itu pastilah kita butuhkan untuk setiap kegiatan Bu Ren, apalagi menyangkut yang namanya kegiatan siswa atau peserta didik ini Bu Ren. Literasi ini saya akan coba berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat dan saya akan berdiskusi bagaimana cara membuat program ini supaya terlaksana di 1 minggu 2 hari yang akan saya laksanakan itu Bu Ren. Jadi semualah, semua rekan kerja, TU, kemudian juga yang pasti tentu berkolaborasi dengan kepala sekolah atau pimpinan yang bisa memang merestui kegiatan kita. Mungkin bekerja sama juga dengan kepala perpustakaan dan lain sebagainya. Bagus, hebat, luar biasa Bu Umar idenya. Berarti Ibu Umar tadi mau melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan tentunya bagian perpustakaan, TU atau segala Ya. macam. Nah, kira-kira itu kapan Bu Umar akan merealisasikan rencana Bu Umar itu, Bu Umar? Uh, Kira-kira kapannya? Insya Allah dalam waktu dekat ya Bu Ren. Mungkin pelaksanaannya itu 1 minggu 2 kali saya akan berkolaborasi dulu dengan Pak Sekolah membentuk timnya, membuat SK-nya untuk kegiatan ini dan saya rencanakan itu awal Oktober ini sudah terlaksana. Jadi rencananya Bu Ren itu 1 minggu 2 hari itu rencananya hari Rabu dan hari Kamis. Jadi setiap hari Rabu dan Kamis anak-anak wajib mengikuti program literasi ini yang akan dilaksanakan mungkin kalau cuacanya bagus di lapangan, mungkin kalau cuacanya tidak bagus itu di kelas masing-masing didampingi oleh tim yang sudah dibentuk tadi Bu Ren.
Oke Bu Mar, bagus sekali idenya Bu Mar. Alhamdulillah Bu Mar telah menemukan sendiri ya. Heeh. Dari percakapan hari ini, jadi setelah kita seri-seri tadi Bu Mar ya, kira-kira Ya. dari percakapan itu tadi apa yang Bu Mar dapatkan? Alhamdulillah Bu Reni, saya merasa lega sudah bisa bercerita dengan Bu Reni dan alhamdulillah juga sudah mulai tergambar solusi yang akan dikerjakan ke depannya untuk kegiatan perbaikan daripada literasi ini Bu Reni. Alhamdulillah Bu Maria, gambarnya sudah sangat bagus. Dengan adanya peningkatan literasi melibatkan pihak perpustakaan tadi, saya doakan Bu Maria semoga literasi anak-anak di kelas Bu Mar juga akan Amin. meningkat sehingga level yang Bu Mar harapkan tadi juga akan naik. Pokoknya nanti saya tunggu kabar-kabarnya lah Bu Mar ya. Saya tunggu kabar Oke. baiknya ketika Ibu sudah melakukan program tersebut. Mendengar cerita-cerita, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu Bu Maria. Semoga Iya. rencananya dan juga rencana dengan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain bisa berjalan dengan baik Bu Maria. Terima kasih Bu Reni, saya sekali lagi terima kasih dan saya sangat lega alhamdulillah bisa bercerita dan berkonsultasi dengan Bu Reni mengenai kegiatan literasi yang saya akan laksanakan ini dan saya mohon doanya dari Bu Reni semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana dan bisa mencapai target apa yang diinginkan Bu Reni. Sekali lagi terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Mar. Mungkin kalau lain kali Bu Mar mau cerita nggak usah sungkan-sungkan Bu Mar. Telepon Iya Bu. aja, WA aja. Kalau Bu Reninya sibuk nggak apa-apa. Nggak sebentar kok paling nanti kembali lagi ke sekolah. Mungkin nanti ada kesempatan lain waktu kita akan mengobrol demi peningkatan mutu dan pendidikan di sekolah kita Bu Mar ya. Iya. Iya Bu Reni, saya itu sebenarnya mau WA tapi melihat Bu Reni lagi banyak kesibukan, saya takut mengganggu. Tapi alhamdulillah hari ini Bu Reni bisa, saya sangat terima kasih sekali. Sama-sama Bu Mar. Oke Bu Mar, saya pamit dulu Bu Mar ya. Ya, terima Assalamualaikum Bu kasih Bu ya. Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah